Dan hasilnya pun mengecewakan. Buset, ini permainan otak nih Pak. Tak banyak yang tahu, simping, camilan khas masyarakat Purwakarta, Jawa Barat, dulunya merupakan camilan favorit para raja Sunda yang diteruskan keturunan kerajaan Tatar Sunda di Kampung Kaum. Tak heran, sentra pembuatan simping paling terkenal ada di daerah Kaum Cipaisan. Tapi tahu nggak, ternyata desa Legokuni, Kecamatan Wanayasa, juga menjadi sentra pembuatan simping yang didominasi oleh para ibu loh. Walau tak sepopuler simping Kaum, dari segi rasa, simping Wanayasa punya ciri khas dan cita rasanya sendiri. Dua kampung ini, Cigintung dan Cipangsaman, sejak dulu menjadi sentra simping. Selain simping, mereka juga memproduksi semprong dan emping. Kartika, generasi kedua yang melanjutkan resep turun-temurun membuat simping Wanayasa dengan tekstur tebal tapi renyah. Kunci rahasia pembeda simping Wanayasa ada pada adonannya. Nah itu bedanya kalau bikin simping di Wanayasa sama simping Kaum tuh apa? Ininya ya katanya beda? Dari kelapa itu, kalau kita pakai kelapanya semua, kalau dari Kaum dia pakainya santan aja. Perbedaannya apa itu Bu? Perbedaannya dari segi rasa, tekstur, dan kerenyahan. Terus karena kita pakai adonan yang nggak encer kan, kalau Kaum dia encer, makanya dia pakai santan. Gitu. Banyak yang mengira kalau simping terbuat dari tepung terigu, padahal bahan utamanya tepung tapioka atau tepung singkong. Memang sih ada tambahan tepung terigu juga, tapi cuma sedikit. Untuk 100 kg tepung tapioka, tepung terigunya hanya 10 kg saja. Tujuannya agar adonan simping lebih kental dan padat. Kalau terlalu banyak tepung terigu, nanti adonannya cepat menggumpal. Bukan jadi simping, malah jadi gorengan deh. Bisa dibilang, proses pembuatan adonan simping cukup mudah, tapi proses pemanggangan sekaligus pencetakannya lah yang merupakan proses paling sulit. Untuk mencetak simping ada teknik dan cara khusus, tidak boleh asal. Karena jika bentuknya tak beraturan, dijamin nanti simpingnya akan gosong dan hancur lebur tuh. Cetakan simping berbeda dengan cemilan lain. Bentuknya tipis memanjang dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Dilengkapi pengait supaya cetakan dapat menempel satu sama lain dengan rapat. Cetakan simping yang bagus terbuat dari besi. Karena bahan plat besi sifatnya mudah panas dan cepat menyebar ke semua bagian sehingga simping akan matang merata. Tapi sekarang kebanyakan cetakan simping terbuat dari aluminium cor. Sekilas, cetakan simping mirip seperti cetakan kue semprong. Bedanya, kalau cetakan semprong lebih lebar dan besar, cetakan simping lebih tipis dan ramping. Harus di tengah. Harus di tengah ya? Iya. Nggak boleh di itu ya? Iya. Segini cukup? Nah ini baru ditutup ya? Nah, ambil yang ini. Balikin yang ini. Balikin yang ini ke belakang. Ini jangan, ini ambil yang ini. Oh ini yang ini? Iya. Ini seperti permainan Squid Game, agak pusing juga. Nah ini dibuka. Iya. Dibuka, oh ini diambil. Nah, ambil Oke. dulu ini. Baru kita masukin ini lagi ya. Iya. Gini ya Bu ya? Iya. Ini harus di tengah banget ya? Di tengah banget. Nah, ini dan juga nggak boleh banyak-banyak ya Bu, udah dicuar. Iya, Ya, gitu. dikit. Dikit lagi. Terus Balikin ini, yang 5. balikin 1 2 3. Oh ini 5. Iya. Ini ambil lagi. ke depan. Iya, ambil. Nah. Inilah alasan kenapa mencetak simping cukup rumit. Ya, karena para pembuat simping seperti Bu Nurmila harus menghafal ritme. Salah satu tahap cetakan bisa mengubah segalanya. Ada cetakan yang harus digeser, ada yang harus dimasukkan adonan, dan ada yang harus dibalik. Di sisi lain, api kompor harus terus menyala, jadi cetakan harus digeser terus-menerus agar simpingnya matang. Kalau gerakan tangannya lambat, tentu saja simpingnya pasti bakalan gosong. Kalau tidak digeser atau lupa membalik cetakan, nanti cetakannya tidak panas. Dan hasilnya, simping tidak akan matang merata dan bentuknya tidak bulat sempurna. Karena itulah, skill kecepatan tangan dan ketelitian wajib dimiliki para pembuat simping khas Purwakarta. Kalau tidak lihai, bisa-bisa tangan terkena cetakan besi yang panas. Ini permainan otak nih Pak. Ternyata ya, kalau untuk membuat simping ini
tangannya harus cepat, nggak boleh lambat. Terus otak kanan kiri kita harus jalan. Kenapa harus jalan? Karena kita harus inget ritmenya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Nah, habis itu ini ke depanin, baru kita ambil simpingnya, baru masukin adonan lagi. Ini benar-benar melatih otak kanan otak kiri loh, apalagi dengan kecepatan tangan tuh. Kalau jelek ya gagal begini, ya kan, nempel atau gimana tuh, ya. Jadi nggak sembarangan orang untuk bikin, perlu skill sama otak kanan otak kirinya harus jalan ya. Kalau nggak jalan nih saya kena tuh, panas. Dalam satu hari, Bu Nurmila dan ibu-ibu lain pembuat simping bisa mencetak lebih dari 500 simping. Keahlian membuat simping bukanlah bakat alami, melainkan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun. Ibu-ibu desa Legokuni sejak dulu memang dikenal sebagai pembuat simping yang handal. Skill mereka diturunkan turun-temurun. Sedangkan bapak-bapaknya kebanyakan menjadi petani yang mengurus sawah dan kebun. Udah tadi kena wajannya. Karena ini benar-benar besi, jadi panas. Tuh, hitam kan? Dan hasilnya pun mengecewakan. Kamu lihat, teman-teman bayangin aja. Ini punya ibunya, bentuknya sempurna gini. Kalau saya begini. Tuh, benar kan? Untuk membuat simping Wanayasa Purwakarta, memang wajib memiliki skill kecepatan tangan plus kemampuan mengingat yang baik. Salut deh sama ibu-ibu para pembuat simping Wanayasa. Unik ya, kalau di sini pembuatnya ibu-ibu, padahal simping kaum pembuatnya mayoritas laki-laki loh. Perbedaan tak hanya pada pembuatnya, tapi juga bentuk simpingnya. Kalau simping kaum lebih besar, lebih pipih, dan lebih tipis dari simping Wanayasa, disebabkan adonannya lebih encer daripada adonan simping Wanayasa. Nah, di Jalan Kusuma Atmaja atau di kaum ini berbeda sama simping yang ada di Wanayasa. Nih, kita lihat bentuknya ya beda ya. Lihat. Ini yang dari kaum, ini yang dari Wanayasa. Kalau kaum ini bentuknya lebih bulat dan lebih besar, ya Kang ya. Dulu, simping awalnya hanya ada satu rasa, yakni rasa kencur. Saat ini, simping mulai berkembang dan berinovasi dengan memunculkan varian rasa seperti keju, bawang, cabai, stroberi, pandan, dan coklat. Nama simping konon berasal dari kata sumping yang artinya datang atau selamat datang. Makanan ini sengaja dibuat sebagai hidangan penyambut para petinggi dan bangsawan pada masa kolonial Belanda, sehingga namanya melambangkan penyambutan tamu agung. Simping menjadi cemilan utama yang hanya disajikan untuk kaum bangsawan Purwakarta abad ke-19 dalam acara penting seperti menyambut tamu kenegaraan, penyajian leluhur, dan ritual selamatan.